Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan tentu nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah dan menghadiri kajian Kamis siang di masjid yang kita cintai bersama ini. Yang kedua, salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bentuk kecintaan kita kepada beliau tidak hanya dengan membiasakan lisan kita bersalawat, tapi berikhtiar dari hal yang paling kecil untuk meneladani setiap sunnah yang beliau sampaikan maupun beliau berikan contohnya kepada umatnya. Dan tentu yang kita sangat harapkan adalah syafaat beliau di akhir atau hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah berlalu dan saat ini kita sudah berada di bulan Syawal. Bahkan 5 hari lagi kita sudah akan berhenti atau lanjut ke bulan selanjutnya, yang artinya kemudian kita meninggalkan pula bulan Syawal. Jamaah salat zuhur rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat pasca Ramadan, tentu yang paling utama dilakukan adalah mengharapkan dan menghamba pada Allah agar kemudian semua ibadah yang telah dilakukan pada saat Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting adalah meneruskan ibadah yang sudah baik, yang sudah sesuai atau bahkan sudah berlipat ganda selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu pun yang terjadi pada diri kita semua. Mudah-mudahan kita masih sholat 5 waktu, khususnya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita masih kemudian terbiasa untuk sedekah dan infak, baik itu ke masjid atau kemudian ke fakir miskin. Semoga atau mudah-mudahan kita masih melakukan banyak kebaikan seperti halnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih terbiasa untuk sholat sunnah, mulai dari sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud ataupun sunnah, sholat sunnah lainnya. Dan mudah-mudahan pula kita masih terbiasa untuk menunaikan puasa, yang kemudian kemarin puasa wajib Ramadan kita tambahkan, kita lanjutkan, kita istiqomahkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya seperti halnya puasa Syawal, yang kemudian dalam kesempatan ini menjadi topik dari kajian yang ingin kami sampaikan. Jamaah salat zuhur rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bicara tentang puasa Syawal, mudah-mudahan dari jamaah sekalian sudah menyelesaikan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kalaulah kemudian belum menyelesaikan, mudah-mudahan hari ini berpuasa
atau yang kemudian tadi niatnya hanya puasa Senin Kamis, maka niatkan dengan puasa Syawal dan masih ada 5 hari ke depan untuk menyelesaikan puasa Syawal. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya barang siapa yang kemudian puasa Ramadan dan kemudian berpuasa 6 hari Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Maka seperti puasa 1 tahun penuh. Inilah menjadi dalil atau kemudian perintah melalui hadis Rasulullah SAW bagaimana tuntunan kita menunaikan puasa Syawal. Dalam beberapa pendapat ulama, bahkan dari Sharah Muslim disebutkan kenapa kemudian terhitung 1 bulan penuh, mohon maaf 1 tahun penuh. Karena kalau kemudian kebaikan itu diibaratkan atau semisal 10 kebaikan, maka 1 hari puasa maka dikalikan 10 kebaikan. Kita berpuasa Ramadan 30 hari, maka kemudian dikalikan ada 300 hari yang kemudian kalau kita konversikan menjadi 10 bulan. Dan kemudian ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka tadi ada 10 kebaikan maka menjadi 60 hari, atau bahkan kita konversikan 2 bulan. Dan hitungan inilah yang kemudian dari Syarah Muslim menyampaikan yang dimaksudkan 12 bulan atau 1 tahun penuh. Jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dengan puasa Syawal adalah bagian dari kita menutupi atau menyempurnakan ibadah Ramadan kita atau puasa Ramadan kita yang mungkin terdapat kekurangan. Sama halnya seperti kita menunaikan sholat wajib fardu 5 waktu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah, baik itu qobliyah dan ba'diyah, adalah bagian kemudian menutupi kekurangan atau kemudian menyempurnakan sholat wajib kita. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan kita melaksanakan sunnah puasa Syawal adalah bagian dari keistiqomahan, bagian dari bentuk konsistensi kita dalam beribadah yang insya Allah sudah baik selama Ramadan, maka kita berikhtiar mempertahankannya mulai dari bulan Syawal bahkan 11 bulan lainnya sebelum lagi nanti mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian bicara tentang puasa Syawal yang sudah kita pahami bersama, kita laksanakan selama 6 hari. Dari beberapa pendapat ulama lebih afdol kemudian kita lakukan berturut-turut, artinya langsung 6 hari. Namun tidak mengapa kalau kemudian kita berpuasa tidak berurutan, artinya terpisah. Dan bahkan dari pendapat yang menyampaikan lebih afdol juga ketika kita melaksanakannya setelah hari raya Idul Fitri, artinya kemudian langsung melaksanakan puasa Syawal. Namun tentu dari tuntunan ini juga disampaikan bahwa selama kemudian berpuasa di bulan Syawal maka terhitung 6 hari, maka tuntaslah puasa Syawalnya. Jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan topik yang ingin kami sampaikan bahwa puasa Syawal adalah atau bagian dari konsistensi ibadah, maka insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita konsisten dalam beribadah. Dan tidak hanya itu, bahwa puasa Syawal adalah bagian dari konsistensi kita hidup sehat. Jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak kajian yang kita simak di bulan Ramadan, baik konteksnya adalah bagaimana urgensi dan begitu besarnya pahala puasa, banyak kajian kemudian menyampaikan bagaimana keterkaitan antara puasa dan kesehatan. Maka dalam beberapa kajian, mungkin saya pribadi menyampaikan, kita bisa melihat bagaimana bentuk kesungguhan kita berpuasa dari sisi kesehatan adalah dengan memonitor bagaimana berat badan tubuh kita. Apakah kemudian selama Ramadan kemudian berat badan turun atau justru bertambah? Atau kemudian fenomenanya ketika kita melaksanakan bulan Ramadan sebelumnya berat badan berlebih,
ketika Ramadan kemudian berkurang, tapi pasca Ramadan di bulan Syawal kemudian berat badan kita kembali ke angka awal atau bahkan melebihi dari angka awal sebelum Ramadan. Maka ini menjadi indikator sederhana apakah kemudian puasa kita sudah benar, yaitu menahan hawa nafsu dan kemudian mengurangi makan dan minum kita. Izinkan kami sampaikan kembali bahwa dengan berpuasa setidaknya ada 3 hal yang kita bisa dapatkan manfaat secara kesehatan. Yang pertama adalah detoksifikasi atau kemudian mengurangi zat-zat yang sudah tidak berguna atau bahkan berbahaya di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, bahwa berpuasa adalah fase istirahat dari sekian banyak waktu yang kita jalani dalam kehidupan. Apalagi kita budaya di Indonesia, sarapan, makan, kemudian jam 10 makan atau snack, jam 12 makan lagi, sore ada snack lagi, bahkan malam kemudian makan malam dengan yang berat dan sebagainya. Maka sebenarnya dengan puasa adalah mengistirahatkan saluran pencernaan kita. Kemudian yang ketiga, tidak hanya itu, bahwa dengan berpuasa sejatinya menyehatkan secara psikologis, karena kemudian kita menahan hawa nafsu, khususnya adalah emosi kita, dan juga sehat secara sosial, karena kemudian kita bersemangat untuk berbagi, bersemangat untuk kemudian berbuat kebaikan kepada orang lain. Maka inilah yang kemudian harusnya kita pertahankan atau istiqomah agar kemudian memperoleh manfaat dari kesehatan. Jamaah salat Zuhur rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam beberapa penelitian menunjukkan tidak lagi berat badan menjadi indikator bahwa seseorang kemudian berlebih atau tidak berat badannya. Bahkan sekarang kemudian disebutkan parameter lingkar perut. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, lingkar perut menjadi indikator yang penting untuk melihat seberapa banyak lemak yang ada di dalam tubuh kita. Bukan bermaksud kemudian body shaming atau kemudian membuli bagi yang mungkin berat badan berlebih, tapi sampai detik ini menunjukkan bahwa obesitas atau kegemukan yang indikasinya berlebihan dari lemak menjadi salah satu faktor yang utama dalam menyebabkan penyakit kardiovaskular sebagai penyebab utama dalam kematian, penyakit jantung koroner atau bahkan kemudian ke penyakit-penyakit lainnya. Maka kemudian dengan berpuasa dan istiqomah melalui awalan dari puasa Syawal adalah bagian diri kita untuk mengurangi defisit kalori dalam tubuh kita. Adik-adik mahasiswa, saya yakin saat ini sedang marak atau tren bagaimana kemudian mengurangi kalori dalam tubuh. Mudah-mudahan tidak hanya FOMO atau kemudian istilahnya tren saja, tapi betul-betul untuk kesehatan. Karena memang sejatinya dalam konteks hal ini kita bisa melihat ada yang diistilahkan dengan weight loss, yaitu memang berkurangnya berat badan. Yang kedua adalah fat loss, ini hal yang berbeda. Bisa saja kemudian turun berat badan tapi ternyata lemaknya masih menumpuk. Maka kemudian ketika kita mengukur lingkar perut, maka sejatinya lebih mendekati dari fat loss atau hilang atau berkurangnya lemak di dalam tubuh kita. Maka saya yakin, saya juga mengalami bagi kita bapak-bapak ya, laki-laki, bahwa obesitas atau kegemukan umumnya bertumpu atau kemudian menetap di bagian abdominal atau perut. Dan ini yang kemudian disebut dengan visceral fat atau kemudian lemak di bagian organ dalam, dan tentu berbahaya bagi saluran pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Maka kemudian yang kedua kita bisa pertahankan adalah menjaga kadar lemak tubuh kita agar tetap dalam proporsi yang baik. Dan yang terakhir, tentu dengan defisit kalori adalah bagian ikhtiar kita untuk mengurangi lemak di dalam tubuh kita. Menjadi langkah yang paling sederhana. Kalau diistilahkan, kalau kita ingin turun berat badan, maka mengurangi makanan, tidak lain dan tidak bukan.
atau kemudian dengan mengurangi kalorinya. Dan akan lebih bagus lagi, akan lebih cepat hasilnya kemudian ketika didukung dengan aktivitas fisik. Dan yang sekarang juga sudah cukup banyak berkembang, bisa dibagi dalam konteks kardio dan juga workout. Kalau kardio ini dengan jalan kaki, berlari, renang dan sebagainya. Kalau kemudian dengan workout adalah angkat beban dan sangat penting buat kita. Karena kalau diibaratkan tubuh kita lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Kalau ibarat pabrik gula, semakin banyak kita konsumsi tapi pabriknya tidak mampu mengolah, maka gula yang masuk dalam tubuh kita akan busuk dan bahkan mengganggu metabolisme tubuh. Maka bagaimana kemudian agar gula yang ada dalam tubuh kita bisa dimanfaatkan? Maka hendaklah kita dukung dengan defisit kalori atau bahkan kemudian dengan exercise, yaitu dengan kardio ataupun workout atau angkat beban. Sehingga kita punya pabrik-pabrik yang lebih banyak di dalam tubuh kita untuk mengolah gulanya. Yang gula ini memang bagus untuk cadangan makanan, namun tidak semuanya gula, harus ada komposisi yang lebih besar, yaitu protein. Nah, maka kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kami maksudkan konsistensi untuk bisa hidup sehat. Berawal dari kebiasaan kita berpuasa dan bismillah kita lanjutkan di puasa sunnah-sunnah lainnya, diawali dengan puasa Syawal. Bahkan kalau dengan ilmu kekinian ada dikenal dengan intermittent fasting. Biasanya dengan rasio 16-8, 18-6 atau 24. 20 jam ini tidak makan, 4 jam hanya makan. Dan kalau kita konversikan tadi 16-8, 18-6, mirip dengan puasa kita yang umumnya di Indonesia 13 sampai 14 jam. Maka kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan momen akan berakhirnya Syawal ini kita ikhtiarkan, mudah-mudahan sudah menyelesaikan puasa Syawal. Kalaupun belum, mari masih ada 5 hari ke depan kita tuntaskan puasa Syawal kita dan berikhtiar mudah-mudahan puasa sunnah lainnya kita lakukan minimal 3 hari di dalam 1 bulan Hijriah, dan insya Allah Allah berikan keberkahan hidup sehat dalam diri kita, saluran pencernaan kita baik, defisit kalori kita berjalan, dan mari kita lakukan aktivitas fisik mulai dari yang sederhana. Ya, kalau kardio Bapak Ibu berjalan dari fakultas prodinya untuk sholat ke masjid, insya Allah membakar kalori. Mungkin ketika mau naik lift ternyata liftnya rusak, bismillah ikhtiar untuk kemudian aktivitas fisik. Atau bahkan ketika bisa mengangkat beban dari yang sederhana, insya Allah kita tumbuhkan pabrik-pabrik yang bisa mengolah kelebihan gula yang ada dalam tubuh kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah dan juga menjadi pribadi yang semakin sehat, tentunya juga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.